Vokal atau huruf hidup adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi. Vokal depan. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Misal vokal E. Vokal tengah. Vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Misal vokal U. Vokal belakang. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. Misal vokal O. 2. Menurut posisi tinggi rendahnya lidah. Tinggi rendahnya vokal tergantung dari dekat jauhnya lidah terhadap langit-langit. A. Vokal tinggi. Vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah tinggi yaitu I dan U. B. Vokal madya, vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah sedang, E dan O. C. Vokal rendah, yaitu vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah rendah, yaitu A. 3. Menurut peranan bibir. Kualitas vokal juga dipengaruhi oleh bentuk bibir ketika vokal itu diucapkan. Atas dasar bentuk bibir itu, vokal dapat digolongkan menjadi vokal bundar atau vokal yang dihasilkan dengan bentuk bibir bundar dan vokal tak bundar atau vokal yang dihasilkan dengan bentuk bibir normal atau cenderung dilebarkan ke samping. Vokal U dan O termasuk jenis vokal bundar, sedangkan vokal A dan I termasuk vokal tak bundar. 4. Menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama. Dibedakan menjadi vokal panjang dan vokal pendek. Bunyi vokal dapat diucapkan dengan memanjangkan atau memendekkan vokal tersebut. Pemanjangan dan pemendekan pengucapan vokal dapat mengubah maksud pembicaraan. 5. Menurut peranan rongga hidung. Menurut peranan rongga hidung, kita bedakan antara vokal sengau dan vokal mulut atau vokal oral. Contoh vokal nasal banyak kita jumpai dalam bahasa Prancis. Dalam pengucapan vokal oral, seluruh arus udara keluar melalui rongga mulut dan langit-langit lunak dinaikkan menutup jalan ke rongga hidung. Semivokal dan diftong. 1. Pengertian semivokal. Menurut Wikipedia, semivokal atau vokal dan suku kata adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya, mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk inti dari suku kata atau mora mereka, bukan bagian yang paling menonjol dari suku kata. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Contoh dalam penggunaan fonem W. Dalam tulisan Alwi et al. Terungkap bahwa konsonan semivokal bilabial W adalah konsonan bersuara dan tak bersuara. Dalam tulisan McDonnell dan Darjowijojo terungkap bahwa fonem W mencakup semua luncuran glide dari posisi vokal U ke posisi vokal yang menyertainya dan dari posisi vokal yang mendahulinya ke posisi vokal U. Sebagai contoh bunyi W, walau. Pengertian diftong. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan pada bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan ini menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Namun yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, melainkan hanya sebuah bunyi karena berada dalam satu silabel. Klasifikasi diftong. Diftong dibedakan berdasarkan letak atau posisinya, yaitu yang pertama diftong naik, rising diphthong ialah jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi daripada yang pertama. Karena lidah semakin menaik
Dengan demikian strukturnya semakin tertutup, sehingga diftong juga dapat disebut diftong menutup closing diftong. Yang kedua yaitu diftong turun falling diftong. Karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong naik, sedangkan diftong turun tidak ada. Asimilasi fonemik, pengertiannya. Menurut Abdul Khair, asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Menurut perubahan fonemnya, asimilasi dibedakan menjadi yang pertama asimilasi fonetis. Asimilasi fonetik yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. Yang kedua yaitu asimilasi fonemis. Pada asimilasi fonemis terjadi penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Perubahan identitas fonem terjadi karena adanya pengaruh yang dominan suatu fonem terhadap fonem lain yang letaknya berdekatan. Terima kasih.